Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Ya Ananda, kita lanjutin. Kita baca buku hariannya Mukmin, rutinitas harian Mukmin. Bab ini tentang apa, Mat? Adabul hifzi Al-Quranil Karim. Adab membaca, menghafalkan Al-Quranil Karim. Disebutnya sama Mukmin bahwa kalau misalnya hafal Quran itu ada satu benda, mati nih kipasnya, kita masuk ke sini. Misal satu benda, satu tempat, maka ada yang menunjukkan kehafalan. Biar orang hafal ada penunjukan. Jadi kita bisa jalan yang benar. Nah, yang menunjukkannya itu adab. Makanya adab ini si mukmin benar-benar nggak mau lepas, karena kalau dia punya adab dalam menghafal Quran, itu bakal ngarahin dia untuk mencapai hafal Qurannya. Jadi Ibrahim, Muhammad, Maryam, Abi juga, Umi juga, kalau menghafal Quran, kita harus pegang rambu-rambunya, arah-arahnya kemana aja. Kalau di jalanan kan ada kiri, ke kanan kemana, lurus kemana, kiri kemana. Nah di sini juga ada rambu-rambunya, yaitu adab-adabnya. Makanya nggak boleh diabaikan. Kalau enggak nanti kita cuma muter-muter nggak nyampe hafalan Qurannya. Nah di pertemuan sebelumnya udah dikasih tahu adabnya tuh apa, dari sisi niatnya, dari sisi kenapanya, dari sisi bagaimananya, dari sisi ketika lagi baca tuh harus ngapain, apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Coba Mama sebutin kata ustadznya, apa yang kata orang tuanya juga, apa yang nggak boleh dilakukan ketika baca Quran. Ada di kisah kemarin. Tunggu, ngapain apa? Abi nanya kamu ya begitu, nggak beradab. Abi nanya kamu, apa Mat? Nengok. Nengok. Terus apa lagi yang disebutin di cerita? Ya nggak nengok, nggak lihat orang bicara. Nggak dengerin orang lain bicara, kita tetap fokus ke bacaan kita. Dan kita nggak motong Al-Quran dengan kita tiba-tiba ngobrol. Itu nggak adab ya. Nah sekarang kita lanjutin ya. Terakhir Mumin bilang bagaimana dia itu sudah terisi hatinya dengan Al-Quran. Jadi apa yang di Al-Quran itu perintahkan, dia lancar-lancar aja, mudah aja buat ngelakuinnya. Seperti dia mengunjungi orang sakit, nemenin adiknya ke kebun, ke taman, mau jalan-jalan ditemenin, dia membantu dan lain-lain gitu. Nah kita lanjutin sekarang halaman 16. Kullu dzalika, itu semua yang dia membantu orang-orang, kana fi faqtil waraq, dilakukan di waktu kosong, allazi ittaqtuhu yaumiyan, yang saya lakukan rutin harian, min zamanil hifzi wa dirasa, dari waktu menghafal dan waktu pelajaran, kai aku biwajibati, supaya saya bisa menunaikan kewajiban kepada tijahal akhirin, ke orang lain. Karena kita hidup bukan buat diri kita sendiri, kita juga ada kewajiban. Kakak kewajiban ke adik punya kewajiban ke kakak, punya kewajiban ke orang tua. Itu semua dipelajarin, kalian harus mencari tahu apa kewajiban di rumah. Itu ada kewajibannya, karena kita bukan kecoa cuman jalan-jalan aja. Kita manusia yang di rumah, kita harus punya kewajiban dan kita kerjain. Dan kita ini bukan siapa-siapa, kita harus membantu. Summa jaa yaumut takrim, lalu datanglah hari-hari pemuliaan. Maksudnya mau dikasih ijazah nih kayaknya nih mukminnya. Ba'da intizorin tawilin, setelah waktu yang saya tunggu-tunggu sudah sangat panjang. Wa qalqin kabirin, dan dia sangat juga rasa-rasa khawatir bisa apa enggak ya hafalan gitu.
Wa kuntu qad atmamtu, dan waktu itu hari ini aku sudah selesaikan sempurna hifzul Qur'anil Karim, Oh, dikira ijazah. menghafalkan Al-Qur'an yang mulia. Kamilan baqiyan akhdo'a lil imtihan al-akhir. Sudah hafal 30 juz, sudah datang hari terakhir, yaitu ujian, dites kan. Wa kuntu kanal khaufu yamla'u qalbi, rasa takut ini mengisi semua hati saya. Jadi pada hari itu yang dia pikirin cuman takut ujian nih bisa enggak, lancar enggak gitu. Enggak sempat mikirin yang lain dia. Yamla'ul qalbi. Lakinna imani bi anallah ta'ala lan yudi'a ta'bi. Tapi saya yakin, keyakinannya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan capek-capeknya saya. Ja'alani atasyajja'u. Keyakinan tersebut bikin mukmin, aku jadi berani. Wa aqifu bisikotin, aku berdiri dengan percaya diri. Amamal asatizah, dites di depan para guru. Wa atlu ma tuliba minni, aku baca yang ditanyakan ke aku. Min mukhtarat mutafarriqah, dari ayat-ayat yang dipilih ustaz dan tempatnya terpencar-pencar. Min suwaril Qur'anil Karim, di antara surat-surat Al-Qur'an yang banyak. Ada berapa surat? 104. Dipilih-pilih dari itu. Ada 6.000 sekian ayat. Ada yang nyebut 6.536 ayat kalau nggak salah. Kalau bismillah ada 111 juga. Ya, insyaallah. Lam ukhti ayya khoto walam ansa syai'an. Saya nggak sekalipun keliru dan saya nggak lupa sedikit pun pas dites. Kalau ayat berapa? Dan berapa, Bi? Abi nggak hafal. Kalau nggak salah ada yang bilang 6536. Ribu. Bilang iya 6536. Oke, lanjut ya. Banyak banget. Orang Israel pasti nggak bisa ngafalin. Hehe. Kana lisani yalhaju bikalamillah. Lidahku ini sangat lancar membaca al-kalam, ucapan Allah. Wa ka'annani arahu, seakan-akan ketika lagi dites saya seakan-akan melihat Al-Qur'an. Amama ainaya, di depan dua mataku. Faqad kana rasikhon fi qalbi. Al-Qur'an itu sudah tertancap banget, terpasang di dalam hatiku. Wa ahfazuhu fi a'maqi ruhi. Aku hafalin dia, ditaruh di hati yang paling dalam. Hati udah disimpan paling dalam, hafalannya susah dicabut. Siapa yang mau mencurinya, disimpan di tempat paling dalam, paling kuat. Masya Allah, mudah-mudahan Bi juga bisa begitu ya. Intahal imtihan, ujian sudah selesai. Faiza binazaratil ijab. Ternyata pandangan-pandangan gembira tuhitubi, mengarah kepadaku min kuli janibin, dari semua tempat. Asatiza ada di situ, teman-temannya ada di situ. Kan di masjid ketika ada orang mau ujian semuanya duduk kan, nungguin di belakang asatiza dulu. Ternyata selesai dia dites, pandangannya pada seneng, pada wah udah seneng gitu ya. Kana ustazi yusni ala hifzi bisyiddah. Ustadz saya memuji hafalan, sangat memuji hafalanku. Ama abi dan bapakku ala zikana jalisan bainal hudur, ikut duduk di tengah-tengah hadirin. Faqad ra'aitu ala wajhihi, aku sudah lihat di wajahnya bapak ibtisamatan, senyuman. Lan ansaha tilata hayati, aku nggak akan ngelupain senyuman itu sepanjang hayat sampai meninggal. Saking senengnya bapaknya senyum. Kuntu rodian
aku merasa ridho. Amma qaddamtuhu fil imtihan. Aku ridho dengan yang aku lakukan di ujian. Cuma jalastu, kemudian saya duduk. Astami'u li baqiyatit tulab. Ya, setelah itu tetap duduk. Sopan santun, dengerin peserta hafalan yang lain. Wa ba'da'an intaha kullu tulab, setelah kontestan yang lainnya selesai dari ujian, ja'a waktu i'lan asma al-hafizin. Habis itu jadwalnya pengumuman nama-nama yang sudah lulus hafalan. Wa takrim asani hafiz lil Qur'anil Karim, dan pemberian penghargaan untuk santri yang paling bagus hafalannya. Karena qalbi yakhfaqu bisyiddah. Ketika menjelang detik-detik pemberian prestasi tadi, kan nggak tahu siapa yang prestasi paling bagus. Itu ibu mukmin hatinya benar-benar rasanya ingin, oh saya nih yang dapat nih. Itu pengen dia prestasinya terbaik. Lam yakun hadafi an ukarram, aku bukan maksudnya pengen dimuliakan. Bal hadafi huwa an ahzo bisyaraf hifzil Qur'anil Karim. Tapi dia bukan pengen dipuji-puji, dipanggil di depan, oh lalu dia sombong, bukan begitu pengen, tapi dia pengen mendapatkan kemuliaan, hafalan bagus di sisi Allah. Karena kan ketika ngafal Quran yang menyaksikan bukan manusia, malaikat juga menyaksikan, Allah juga menyaksikan. Orang yang ahli Quran kan ahlullah ya sangat mulia dong. Dia pengen kayak gitu si mukmin, maka dia nunggu-nunggu apakah saya termasuk yang paling bagus gitu. Kemudian wa kuntu atamana, aku juga selalu mengharap-harapkan an yastati aku lutulab, semua santri itu an yahsulu ala hadza syaraf. Dia juga, jadi dia memang bukan sombong pengen dipuji, tapi memang dia murni pengen dapat kemuliaan. Bahkan dia mengharap semua temennya juga sama, hafalannya 100 nilainya. Li'anna fihi izzatun lahum, karena kalau dapat orang itu punya kehafalan yang luar biasa bagus sampai tertancap dalam hati, itu adalah kemuliaan, dan kita pengen dapat kemuliaan dalam hidup. Misalnya Allah kasih tiba-tiba orang yang membantu walaupun kita nggak minta bantuan, orang menghormati walaupun kita nggak minta dihormati, orang segan walaupun kita nggak minta disegani. Itu kemuliaan Allah kasih bagi siapa yang Allah kehendakin. Tapi ada sebabnya. Sebabnya itu bukan duit, bukan jabatan, tapi hafalan Al-Quran. Karena Nabi udah ngasih tahu bahwa Allah itu sudah menetapkan akan menaikkan orang karena Al-Quran. Tapi dia juga bakal jatuhin orang karena Al-Quran. Jadi jangan main-main sama Al-Quran. Yang merendahkan Al-Quran pasti bakal rendah di dunia dan di akhirat. Yang memuliakan Al-Quran pasti Allah muliakan di dunia dan akhirat, itu pasti. Walidinil Islam al-azim, dan kemuliaan buat dia dan juga buat agama Islam. Nah ini Pak Ustadznya tuh mau ngusik ke pengumuman. Banyak tuh penghadirinnya tuh. Tuh hadirinnya tuh banyak. Kok di belakang? Ya di depan, di belakang. Al-Ustadz yusni ala mu'min, Ustadz memuji mukmin li ijadatihi hifzul Quran al-Karim. Dia baca Qurannya bagus banget, menguasai banget. Waqafa syekhul masjid, lalu berdiri syekhnya masjid, wa bada'a bikalimatin. Lalu dia mulai ngomong, ngasih sambutan. Wa syakara fiha tulaba, memberikan rasa syukur kepada semua murid. Wa amtadaha jahdahum, memuji upaya mereka. Yang namanya ngafal Quran itu
pasti dia sungguh-sungguh. Setiap hari mengulang, menambah, datang ke masjid setoran, besoknya ngulang, nambah, datang ke masjid setoran, besoknya ngulang, nambah, masjidnya setoran bertahun-tahun. Wamtadaha jahdahum. Jahdahum tuh capek-capek mereka dipuji. Kalian sudah capek-capek ya 5 tahun begini rutin. Semoga Allah berkahi upaya kalian dan dibalas dengan surga Firdaus, begitu misalnya. Wa mutabaratahum, dan kesungguhan-sungguhannya mereka alal hifzi. Musabaro itu rasa sabar. Musabaro itu sabar dengan perjuangan-perjuangan menghafal Quran. Kama syakarul asatizata, bagaimana syekhnya masjid juga berterima kasih pada para guru alazina lam yuwaffiru jahdan, yang mereka selalu mencurahkan sungguh-sungguhan untuk mengajarkan yu'alimut tulab, mengajarkan santri-santri, wa yusyrifu ala tahfizihim, dan mengatur, membimbing hafalan mereka. Muhammad sempat terima kasih nggak ke ustadznya yang bantu di tahfidz? Itu bagian dari adab. Terima kasih lah. Ibrahim, terima kasih ustadz udah nemenin saya dan lain-lain tuh. Kasih lah. Pas kelas 5 tapi. Iya gitu ya. Kencang banget nih, mengganggu nih. Apa yang ganggu, Bi? Pinnya. Pinnya ganggu. Terus hana waktu i'lanin nata'ij. Lalu akhirnya deng-deng datanglah waktu pengumuman hasil ujian. Faqala syekh, lalu syekhnya masjid, ustadznya masjid berkata, guru besarnya gitu ya, kepala sekolah. Sanata'arrafu ilal mujtahidin. Kami akan memberitahu para orang-orang yang sungguh-sungguh. Allazina iktanumul utlah, yang memanfaatkan waktu libur aisoifiyah, libur musim panas, fi ajalil a'mal, di kegiatan yang luar biasa, washrafiha, dan sangat mulianya. Ala wa huwa hifzul Qur'anil Karim, itulah hafalan Al-Quran dan yang mulia. Ngomong begitu kata pengantarnya. Itu gimana di Arab? Iya. Ulaikal ladzina lam yusagduyu, mereka orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu mereka fil laib, main-main, wal lahwi, senda gurau, bal nazzamu waqtal mu'attalah mutlah, bahkan mereka mengatur, membuat jadwal waktu liburan, waqtanamul qisma al akbar, dan dia memanfaatkan, mengambil keuntungan yang sangat besar dari waktu, fima yanfa'uhum, yang bermanfaat buat mereka, wa ya'udu alaihim bil khairi wal barakah, rutinitas mereka akan kembali lagi dalam bentuk kebaikan yang sangat banyak dan keberkahan. Amma aksarut tullab hifzan, adapun yang paling banyak hafalannya adalah mukmin. Wah, sebutin mukmin paling banyak hafalannya. Li'annahu istata'a, karena dia bisa an yahfazal Qur'anal Karim, menghafal Al-Quran yang mulia, biakmalihi, semuanya. Waqad istazal imtihan, dia juga melewati ujian binajah, dengan sukses. Duna an yukhti ayya khata yuzkar, tanpa melakukan satu pun kesalahan. Fabarakallahu fika ya waladi, maka kata mukmin, semoga Allah berkahi engkau wahai. Iya, ada ngajar bicara lupa nih. Oh ya, orang tuaku. Wahani an laka hadza syaraf al azim, dan kemuliaan yang besar ini untuk engkau wahai orang tuaku. Kalian Muhammad, Bi. Bukan orang tuaku.
waladi itu anakku ya, masih ustadz yang ngomong. Semoga keberkahan untuk kamu wahai anakku. Selamat atas hak kemuliaan yang sangat besar ini. Tafaddal ya mukmin, silakan mukmin. Wastalim hadiyatak, terima hadiah kamu. Kanat kalimatu syekh, cerita mukmin. Kalimat kata-kata pengantar syekh tadi tansabu fi uzuni, benar-benar tertanam, masuk dan nancap banget ke kupingku. Ka'annaha sodai lah lihulu min ro'i, seakan-akan itu adalah air embun gitu ya. Bingung pol tadi malam. Enggak, kok ngomong-ngomong lagi baca cerita. Seakan-akan itu air embun atas cita-cita yang keren. Di air embun percikan gitu ya, untuk mimpi yang indah. Lam astafik minhu hatta sya'artu biyadi walidi. Aku enggak sakit terbang pas dengar dipanggil Muhammad Ibrahim, terbang dia. Enggak, dia langsung diam kayak patung mungkin. Terus kayak bermimpi kan, lam astafik, saya enggak sadar gitu. Sampai saya merasa tangan bapakku megang. Gitu. Tarbatu ala katifik, sampai si megang sininya bapaknya. Yan nazartu ilaihi, aku balik melihat bapakku, faiza bihi yuhanniuni. Ternyata bapakku berikan kata selamat padaku. Wadumu farhi, air mata kegembiraan, tatarok roku fi ainai, keluar netes-netes air mata, netes-netes tatarok roku. Wa yatlubu minni an azhaba ila syekhil Islam li istilamil jaizah. Lalu bapakku ngingetin, "Ayo kamu ambil ijazahnya, penghargaannya." Indama tanabahtu. Lalu saya sudah menyadari lagi, udah enggak. Kan orang dapat hadiah gitu kan pasti bangga gitu, kayak dipanggil. Nah itu ada euforia namanya. Lalu beliau setelah sadar, ila sa'adah alati takmuru qalbi, kebahagiaan memenuhi hatinya. Gitu juga orang yang masuk surga, enggak terbayangkan gembiranya itu. Wattajahtu ila syekh, aku maju ke syekh. Wa ana ahmadullah ta'ala, aku memuji Allah yang maha tinggi. Wa ashkuruhu, memujinya Allah subhanahu, berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena dia ja'alam minal Quran, telah menjadikan Al-Quran Al-Karim Robi'an li qalbi. Oh gitu, Robi'an li qalbi itu kan terjemahnya hal musim semi, maksudnya kegembiraan, tenang mbak, nggak kering kerontang, sejuk hatinya. Wa nuron li sadri, dan cahaya untuk dadaku. Qalbu itu kan jantung. Jantung ada di dalam dada, rongga dada itu tulang rusuk lah kalau di badan kita. Al-Quran jadi Robi'an li qalbi wa nuron li sadri. Masya Allah, dapat hadiah tuh, mukmin dapat hadiah, alhamdulillah, sangat gembira. Hadiahnya mana? Dapat ijazah. Kan jadi hadiah sih. Iya, hadiahnya nggak dikasih lihat. Mukmin yastalimu, mukmin menerima syahadata, sertifikat hifzil Qur'anil Karim, hafal Al-Quran yang mulia. Sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutin. Ada pantun nih, Fityatul Quran, nanti kita lanjutin. Ada pantun juga, hifzul Quran muraduhum. Lalu ada nasoihum mukmin, ada nasihat mukmin. Kita baca insyaallah di rekaman selanjutnya.